Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Aziz Ramadan dari SMA 1 Meranggen. Pada pagi hari ini saya akan membahas dan mengulik mengenai perundungan atau bullying, ya. Bullying, stop bullying. Untuk pengertian bullying itu sendiri adalah salah satu bentuk dari perilaku agresi dengan kekuatan dominan pada perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan mengganggu anak lain atau korban yang lebih lemah. Biasanya dilakukan dalam kelompok besar ke kelompok kecil. Di sini juga terdapat beberapa jenis-jenis bullying. Ya, yang pertama adalah bullying secara verbal, secara fisik. Ya, untuk arah bullying-bullying yang tadi saya jelaskan, ada verbal, ada fisik. Ya, jenis bullying itu dapat dibentuk tindakan fisik maupun verbal, ya, yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Ya, Barbara Koloroso pada tahun 2006 itu mengutip bahwa bagian jenis-jenis bullying kedalamannya ada 4 jenis, ya, yaitu ada tadi secara verbal, secara fisik, terus ada secara psikologis juga, ya, terus ada juga bullying secara rasional atau sosial yang disebut juga, dan juga ada bullying elektronik atau cyber, ya. Saya akan membahas satu persatu dari 4 bullying tersebut. Oke, yang pertama mengenai bullying secara verbal, ya. Perilaku ini dapat berupa julukan nama, celaan atau fitnah yang merugikan orang lain, ataupun kritikan yang kejam, penghinaan, pernyataan-pernyataan, teror maupun surat-surat yang mengintimidasi korbannya. Ya, tuduhan-tuduhan yang tidak benar, yang sangat keji dan keliru. Gosip juga termasuk pembulian secara verbal. Ya, dari 3 jenis bullying, ada beberapa bentuk yang verbal ini, ya, adalah salah satu jenis yang paling mudah dilakukan oleh para pelaku bullying, ya, berbentuk menjadi awal dari perilaku bullying tersebut, ya, serta dapat menjadikan langkah-langkah pertama menuju pada kekerasan yang lebih lanjut. Itu untuk bullying secara verbal, ya. Untuk bullying yang kedua adalah bullying secara fisik. Nah, di sini adalah bullying secara fisik, termasuk dalam jenis ini ialah memukuli, menendang, menampar dan mencekik. Ada juga menggigit juga, mencakar dan meludahi, ya, dan merusak serta menghancurkan barang-barang milik siswa yang bersangkutan atau individu yang bersangkutan yang tertindas. Kendali bullying jenis ini adalah yang paling tampak dan mudah untuk diidentifikasikan. Namun kejadian bullying secara fisik tidak sebanyak bullying dalam bentuk lainnya, ya. Remaja yang secara teratur melakukan bullying dalam bentuk fisik kerap merupakan remaja yang paling bermasalah dan cenderung akan beralih pada tindakan-tindakan kriminal yang lebih berkelanjutan. Ya, ada tadi yang saya jelaskan bullying secara verbal, terus ini juga fisik. Ada juga bullying mengenai relasional atau sosial, ya. Bullying ini adalah pelemahan harga diri, ya, korban secara sistem melalui pengabaian, pengkucilan atau penghindaran, ya, Ya, perilaku ini dapat mencakup sikap-sikap yang tersembunyi seperti, ya, pandangan yang agresif, lirikan mata, terus ada helaan nafas, cibiran, tawa, mengejek atau bahasa tubuh yang lainnya. Bullying dalam bentuk ini cenderung perilaku bullying yang paling sulit diidentifikasi dari luar. Nah, itu adalah salah satu bullying relasional atau sosial. Yang terakhir adalah bullying elektro atau cyber, ya.
Di sini bullying elektronik atau cyber merupakan bentuk perilaku bullying yang dilakukan pelakunya melalui sarana elektronik, ya seperti komputer, ya ada juga handphone, internet, website atau chatting, room, email, SMS maupun sebagainya. Biasanya ditujukan untuk meneror korban dengan menggunakan tulisan, ya, animasi, gambar dan rekaman video atau film yang sifatnya mengidentifikasi, menyakiti atau menyudutkan. Untuk sebab-sebab munculnya perilaku bullying ada beberapa, ya di sini saya akan jelaskan. Yang pertama, bullying terjadi karena tradisi keturunan, turun temurun dari senior kakak kelasnya. Itu sangat sering kita temui di sekolah-sekolahan dari SD, SMP maupun SMA. Yang kedua, keinginan untuk balas dendam karena dulu pernah mendapatkan perlakuan yang sama, akhirnya si korban, ya, ketika naik kelas dia melakukan hal yang sama seperti kakak kelasnya. Yang ketiga, perasaan ingin menunjukkan kekuasaan atau kedominanan, kekuatan yang superior, ya. Itu yang nomor 3. Yang nomor 4 adalah kekecewaan karena orang lain tidak berperilaku sesuai dengan yang diharapkan, ya. Terus ada juga nomor 5, dorongan untuk mendapatkan kepuasan, ya. Dan yang terakhir, dianggap menghina atau mengganggu kelompok tertentu atau geng. Untuk dampak negatif bullying bagi orang yang menjadi korban, ya ada beberapa, ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama, terganggunya fisik, ya, seperti cedera, terluka, sakit dan sebagainya, ya. Untuk yang kedua, tertekan psikisnya atau kejiwaannya, ya, seperti takut, rasa cemas yang berlebihan, rasa tidak nyaman, resah, tertekan, dan gejala tekanan psikis lainnya, ya. Yang nomor 3, ya, pergaulan sosial menjadi terganggu seperti minder, menyendiri, grogi, pendiam, dan tertutup, ya. Bagian pencegah dan melawan bullying. Untuk mencegah agar kita tidak menjadi korban tindakan bullying, antara lain yang dapat kita lakukan adalah: 1. Hindari membawa atau memakai barang-barang mahal atau uang yang sangat berlebihan, uang jajan. Terus yang kedua, jangan sendiri, terutama di tempat sepi, ya. Yang ketiga, hindari cara gara-gara atau perilaku bullying, ya. Yang keempat, jangan berada di dekat dengan orang yang suka melakukan tindakan bullying atau berada di sekitar mereka, ya. Yang kelima, kenali dan perhatikan perilaku bullying. Yang keenam, jangan ikut-ikutan melakukan tindakan bullying dalam bentuk apapun, ya. Sedangkan untuk melawan pelaku bullying, kita dapat mengambil sikap sebagai berikut, ya. Di sini saya akan menjelaskan ada 5. Yang pertama, jadilah orang yang percaya diri dan tunjukkan ketahanan diri bahwa kita tidak mau mengganggu atau diganggu. Yang kedua, sikap tenang saat ada yang mengganggu. Jangankan biarkan emosi terpancing, ya. Yang ketiga, jika melihat ada teman yang menjadi korban, maka tolonglah korban dan laporkan. Yang keempat, lakukan perlawanan diikuti dengan teriakan, lari ataupun tindakan sambil mencari pertolongan. Yang terakhir, yang kelima, catatlah tempat dan orang-orang yang terlibat dan jenis gangguan yang mereka lakukan, laporkan kepada orang tua, guru, atau pihak berwajib. Oke, itulah tadi pemaparan materi saya mengenai perundungan atau stop bullying. Marilah kita selalu berkawan, ya, hindari perundungan, stop perundungan, kita semua teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.